Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu semuanya, ada yang bertanya tadi di di kolom, bukan di kolom, tapi langsung japri WA, di WA saya yang menanyakan tentang ini kan kebetulan bulan Rabiul Awal atau mulut istilahnya ya, mulut, sehingga di mana-mana kita sering mendengarkan bacaan-bacaan sholawat mulai tanggal 1 mulut, istilahnya mulai tanggal 1 mulut sampai dengan puncaknya yaitu tanggal 12 Rabiul Awal, itu 12 mulut, yaitu bertepatan dengan kelahiran Rasulullah SAW. Jadi dimasukkan di sini sholawat yang dibaca mulai tanggal 1 Rabiul Awal itu untuk menyambut kelahiran Rasulullah SAW. Nah, itu pertanyaannya apa? Pertanyaannya itu adalah kalau sholawat itu dibaca dibarengi dengan rebana, itu hukumnya bagaimana? Nah, itu pertanyaannya seperti itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ibu-ibu semuanya, bahwa sholawat ini adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama itu, sholawat itu perintahnya Allah. Jadi dalam Al-Quran sudah dijelaskan, di sana sudah disebutkan, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman semuanya, shollu, bersolawatlah kalian, alaihi, kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad. Jadi ini jelas-jelas sebuah perintah bahwa kita disuruh membaca sholawat. Permasalahannya tadi yang disampaikan adalah apakah hukumnya kalau sholawat itu diikuti dengan musik, gitu ya, dengan musik, dengan rebana. Nah, rebana itu merupakan bahasa Arabnya rebana itu dufuf. Jadi dulu Rasulullah SAW ketika berhijrah ke Yasrib, waktu itu masih Yasrib namanya, belum Madinah, sekarang menjadi kota Madinah, itu Rasulullah disambut dengan pembacaan syair-syair, dan kemudian salah satu aktivitas mereka yang menyambut itu adalah dengan memukul dufuf, rebana. Nah, di situ Rasulullah juga tidak istilahnya melarang mereka untuk memainkan rebana itu. Jadi ya berjalan seperti apa adanya. Rasulullah melihat juga nggak apa-apa, nggak duka dan sebagainya. Oh, berarti memukul rebana itu sesuatu yang diperbolehkan. Suatu ketika juga Rasulullah berjalan-jalan di perkampungan di Yasrib itu, saking senangnya warga Yasrib saat itu dengan kedatangan Rasulullah, beberapa ibu-ibu itu juga mukul rebana, mukul rebana. Nah, jadi yadribna duf, mereka yadribna itu di situ domirnya na pendek, itu maksud na tidak panjang, itu artinya yang memukul itu adalah orang-orang perempuan pada mukul rebana seperti itu, sambil membacakan istilahnya puisi-puisi atau syair-syair tentang ungkapan senang mereka atas kehadiran Rasulullah, dan itu tidak menjadi masalah. Nah, artinya di sini berarti pembacaan sholawat itu ketika diikuti dengan rebana tidak masalah. Nah, terus akhirnya berkembang, kalau dengan musik bagaimana selain rebana, dengan gitu ya, dengan diiringi dengan musik selain rebana. Nah, ibu-ibu semuanya, jamaah semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa sholawat itu adalah sesuatu yang istimewa. Sholawat itu sesuatu yang sangat istimewa. Jadi di sini bahkan disimpulkan di sini bahwa ibadah yang pasti diterima itu adalah sholawat. Kalau sholat kita, puasa kita belum tentu diterima, belum tentu. Misalkan kita rukun-rukunnya sudah pas, wudunya sah, sholatnya secara syariat sah, tapi hatinya tetap dilewer, misalkan begitu. Artinya disusupi oleh penyakit yang namanya riya misalkan.
sholatnya karena ingin dilihat orang lain misalkan, atau biar dinilai orang itu waduh ahli sholat dan sebagainya, hatinya seperti itu saja, itu sudah bermasalah. Artinya ini berarti sholat kita ketika disisipi oleh penyakit hati seperti itu, maka sangat mungkin sekali tertolak sholatnya. Tapi kalau bacaan sholawat ini istimewa. Kita mau membacanya waktu seneng, waktu sedih, waktu kesepian, waktu di depan ramainya orang, bahkan sambil istilahnya memamerkan bacaan itu sekalipun, dipamerkan bacaannya, itu sholawat itu tetap sesuatu atau suatu ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hebatnya sholawat itu di situ. Mau sembunyi-sembunyi ya ditompo, mau dipamerkan ya ditompo, dengan tanpa musik ya ditompo, pakai musik pun ditompo. Jadi ya dengan musik yang sesuai lah. Nah, sama yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah kehebatan, salah satu kehebatan sholawat, pasti diterima. Loh, bagaimana kok bisa pasti? Loh, permasalahannya akan di sini ya, muncul lagi. Loh kok mesti ditompo ini piye? Jadi ceritanya Rasulullah itu walaupun sudah wafat secara apa? Secara fisiknya ya, tetapi Rasulullah itu tetap rohnya tidak pernah meninggal, rohnya tidak pernah mati. Jadi terus hidup terus. Salah satu hadis menyebutkan bahwa siapapun yang bersolawat kepada Rasulullah, maka ada petugas khusus, malaikat yang menyampaikan salam solawatnya kepada Rasulullah tersebut. Nah, jadi umpamanya ini kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau sallallahu ala Muhammad atau solawat apapun, pokoknya solawat gitu ya, itu langsung disampaikan kepada Rasulullah. Nah, bisa dibuka di kitab Irsyadul Ibad, di sana dijelaskan ada hadis yang menerangkan seperti itu. Dan juga hadis-hadis di kitab-kitab yang lain juga banyak menerangkan seperti itu. Jadi disampaikanlah salam kita, sholawat kita itu kepada Rasulullah, lalu Rasulullah juga menerima salam itu. Nah, bahkan salamnya begini, luar biasa lagi gini. Ya Muhammad, wahai Muhammad, malaikatnya berkata seperti itu, bahwa Fulan bin Fulan menyampaikan sholawat dan salam atasmu. Fulan bin Fulan. Jadi tidak hanya misalkan Sanur begitu ya, Sanur mau sholawat, tidak hanya Sanur sholawat kepadamu ya Rasulullah, tidak hanya seperti itu, tapi menyebutkan juga nama orang tua saya. Gitu ya? Iya, menyebutkan. Tidak bakal keliru. Sanur bin Nasruddin menyampaikan salam kepadamu ya Rasulullah. Wiswoyo binti Bapak Sarjono menyampaikan salam kepadamu ya Muhammad. Berarti bapak awake dhewe, wong tuane awake dhewe iki katut mulya mergo gara-gara awake dhewe maca. Nek anak ya iya, misalkan anak jenengan ya, anak jenengan. Namanya misalkan sinten? Arum, Aryo, Arum baca sholawat, maka Arum binti Pak Eswoyo. Nah itu Arum binti Pak Eswoyo menyampaikan sholawat kepadamu ya Muhammad. Lu wong tuane katut. Meskipun kita nggak menyebut orang tua kita. Wah iya, walaupun kita nggak menyebutkan orang tua kita. Hebatnya itu iya. Jadi disitulah salah satu bukti bahwa sholawat itu memang sesuatu yang luar biasa. Orang tua kita juga ikut terangkat mulianya karena kita membaca sholawat kepada Rasulullah. Nah lalu Rasulullah menjawab, alaika wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun salam kita, sholawat kita itu hanya sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu jawaban Rasulullah komplit. Waalaikumsalam, salam warahmatullah wabarakatuh, komplit. Walaupun kita hanya assalamu alaika zainal anbiya'i, misalkan seperti itu ya. Hanya salam menurut baik. Jawabannya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sekali sholawat. Kemudian baca berkali-kali sholawatnya ya luar biasa lagi. Nah ini Allah saja berjanji
bahwa man shalla alayya wahidan, sapa wong sing sholawat kepadaku satu kali, Rasulullah hadisnya seperti itu, sallallahu alaihi asyra, Allah akan memberikan sholawat kepada yang membaca sholawat tadi 10 kali. 10 kali. Kita membaca satu kali dikembalikan 10. Nah, 10 kali sholawatnya Allah kepada kita itu apa? Antara lain adalah kita diampuni dosa-dosanya. Kita terima firman, diampuni dosa-dosanya, lalu kemudian kita dipermudah urusannya. Makanya di dalam YouTube itu kadang-kadang ada ya pembuka pintu rezeki dan sebagainya. Ya memang semuanya akan dipermudah dengan sholawat itu. Itu rahmat Gusti Allah kepada kita. Ini sholawat kepada Nabi itu memang benar-benar sesuatu yang tidak tertolak. Nah, permasalahannya sangat mendasar sekali. Kenapa kok bisa sholawat itu menjadi ibadah yang tidak tertolak? Permasalahan yang sangat mendasar sekali. Sebetulnya kita itu tidak pernah baca sholawat. Kita itu tidak pernah bersolawat kepada Nabi. Tapi yang bersolawat siapa? Yang bersolawat langsung Allah. Loh iya, kita nggak pernah menyampaikan sholawat kita, salam kita kepada Nabi langsung, itu nggak bisa. Yang menyampaikan sholawat dan salam kita itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kok bisa? Buktinya dalam sholawat itu apa yang kita baca? Allahumma sholli ala Muhammad. Siapa yang kita suruh untuk menyampaikan sholawat kita? Gusti Allah. Ya Allah. Ya tak? Ya Allah. Allahumma sholli. Ya Allah, panjenengan sholawat kepada Nabi. Biasanya sholawat ya Allah dia bagus ya Allah. Ini Gusti Allah. Karena Gusti Allah yang sholawat kepada Nabi. Mosok seperti itu akan ditolak sendiri oleh Gusti Allah? Ya mungkin, Pak. Gusti Allah yang menyampaikan, ya pasti nyampe lah. Pasti nyampe. Itu intinya di situ, itu permasalahannya itu. Jadi bukan kita yang memberikan sholawat, bukan kita yang memberikan salam keselamatan dan sebagainya kepada Rasulullah, tapi tetap ini adalah Allah yang berperan. Seperti itu, melalui apa yang kita minta kepada Allah. Jadi aslinya awake dhewe iki njaluk tulung nang Gusti Allah. Njaluk supaya awake dhewe iki bisa menyampaikan itu. Lah senyampainya sapa Gusti Allah langsung. Nah itu dia masalahnya. Kan begitu. Nah ini itu semuanya bahwa sholawat itu adalah ibadah yang pasti diterima. Maka kita harus sering-sering baca sholawat. Bahkan ada hadis yang menerangkan siapa yang bersolawat kepada Rasulullah 10 kali dalam sehari. Ini fadilahnya luar biasa. 10 kali dalam sehari. Fadilahnya luar biasa. Jenderal-jenderalnya malaikat itu semuanya memintakan mempunyai proposal sendiri-sendiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang sampai bersujud dan tidak akan mengangkat sujudnya sebelum Allah mengampuni dosa orang yang membaca 10 kali dalam sehari itu tadi. Ada yang menyampaikan kepada Allah bahwa nanti dia akan digandeng tangannya ketika melewati Shiratal Mustaqim, seperti halnya kilat yang menyambar. Jadi digandeng tangannya lewat Shiratal Mustaqim, blas gitu aja. Kemudian ada satunya lagi, yaitu malaikat pencabut nyawa. Saat itu ruhuhu, saya akan mencabut ruhnya seperti halnya saya mencabut ruhnya para nabi. Jadi alon-alonnya putih, bahkan mau disebut bon-bonan itu mau tuh dewian seperti itu. Ora perlu istilah itu tarik oyot sing banyak durinya di dalam tanah yang tandus misalkan begitu, sampai akhirnya kita bakar-bakaran seperti itu. Nah ada yang satunya lagi berjanji akan memberikan minuman min haldik dari telaganya Rasulullah SAW, yaitu telaga Al-Kautsar. Di sana diterangkan bahwa meminum telaga Al-Kautsar itu air seteguk saja diminum maka tidak akan haus selama-lamanya. Karena akhirat awal dari utawa saya antri di padang mahsyar untuk menerima
giliran dihisab oleh Allah dengan ketinggian matahari yang hanya beberapa jengkal dari atas kepala kita, apa enggak kita itu kelaparan, kehausan dan sebagainya gitu. Tapi kita dikasih minum min haudik dari telaga Al-Kautsar itu tadi, itu luar biasa. Itu salah satu fadilah apa itu kalau kita membaca 10 kali dalam sehari, yaitu bacaan sholawat kepada lebih baik dalam lebih dari 10 lebih baik lebih dari 10 ya lebih baik tentu. terus satunya Pak 10 kali dibaca sekalian atau mungkin kita setelah Itu bebas. Jadi di situ keterangannya hanya siapa yang membaca sholawat 10 kali dalam sehari. Jadi bisa saja bersubuh langsung 10 atau habis subuh 2. Iya kan, dua kali setelah sholat kan berarti 5 lah, berarti 2 kali 5 udah 10. Itu bebas-bebas saja. Yang jelas sholawatnya itu bukan termasuk sholawat yang di dalam sholat. Kalau sholawat yang di dalam sholat ya otomatis sudah berapa? Ada 5. Itu aja tahiyatnya begitu ya. Ada berapa tahiyat dalam sehari itu. Terus tanya Pak itu kalau sholawat itu posisi kita harus duduk apa boleh sambil tidur? Oh iya. Terus waktunya itu apa Okay. seperti ini kondisi bersih terus Harus wudhu dulu. Ya, baiklah. Jadi sholawat itu dibacanya kapan atau dalam kondisi yang bagaimanakah kita itu bisa membaca sholawat gitu ya? Apa hanya dalam kondisi yang punya wudhu suci atau orang haid itu boleh baca sholawat atau enggak? Hadas besar gitu ya istilahnya ya. Nah, ini membaca sholawat itu dalam kondisi yang bebas. Jadi kita mau duduk bisa, kemudian mau berdiri bisa, sambil jalan juga bisa, sambil masak pun Bisa. Kadang saya kalau di ruang ibu apa, saya sambil saya bacakan sholawat itu juga. Kalau pada yang penting kan bacakan itu. iya, Kalau nggak saya apa-apa. baca sedang itu saya baca sholawat. Nah, termasuk di sana kita nggak punya wudhu sekalipun, gitu ya, nggak punya wudhu sekalipun boleh membaca sholawat. Wanita haid pun boleh membaca tidur sholawat. Mau tidur boleh, kondisi terbaring gitu ya, terbaring boleh. sama baca itu juga bebas ya Pak. Iya, bebas sekali. Kalau di kamar mandi berarti Pak di mana Itu saja tadi berarti ada boleh. juga pertanyaan lanjutannya. Nah, apa itu ada yang menilai bahwa suara wanita itu aurat, begitu ya? Iya. Ada yang menilai wanita itu suaranya adalah aurat. Nah, kalau baca sholawat itu di depan orang banyak, yang baca itu orang perempuan, apakah itu tidak ngumbar aurat? Permasalahannya seperti itu. Untuk sholawat tidak sama sekali. Jadi sholawat itu jelas-jelas bahwa misalkan ada wanita membaca sholawat, dia itu meneriaki atau istilahnya memanggil-manggil Rasulullah. Ya Nabi salam alaika. Yang dipanggil siapa? Rasulullah. Iya lah, yang dipanggil Rasulullah. Ya Nabi salam, wahai Nabi salam alaika. Keselamatan atas. Mula begitu kan? Yang dipanggil-panggil Rasulullah. Beda kalau misalkan ya Sanur Ta'al misal gitu, Sanur kemarilah lah, itu jelas-jelas Allah seperti itu. Ta'al Sanur. Yang manggil Bu Sanur itu. Iya. Saya manggil Nah, Bu ini Sanur. yang memanggil itu umatnya, yang dipanggil nabinya. Tidak ada halangan apapun. Jadi tidak ada ini istilahnya wah itu aurat, tidak sama sekali. Karena yang dipanggil adalah Rasulullah. Kalau ada orang, misalkan nyuwun sewu, orang yang apa itu menganggap itu aurat atau menilai itu aurat atau istilahnya dia berarti orang yang negatif thinking. Negatif thinking, dia tidak ingat bahwa itu adalah panggilan untuk Rasulullah, memanggil-manggil Rasulullah, tapi dia aurat, mengatakan aurat. Maksudnya gini, kita bisa saja nyuwun sewu ini, nyuwun sewu. Yang namanya pikiran itu sesuatu yang tidak punya adab sama sekali. Pikiran loh ya, pikiran, bukan bahasa tubuh tapi pikiran. Bebas pikiran itu dimasuki setan akar-akaran pikiran itu. Ada orang sudah nutup aurat misalkan, jadi udah katakan udah pakai cadar sekalipun ya, udah pakai cadar, berjalan dia.
itu kira-kira ada yang salah nggak? Dia juga sudah bersama suaminya misalkan sudah bersuami. Ada orang perempuan sudah pakai cadar, berukut, orang kaya lepat maksudnya, kelambine, berukut pakai apa itu istilahnya? Syar'i banget, udah syar'i lah, pokoknya syar'i sekali. Udah berjalan dengan muhrimnya, suaminya misalkan atau anak laki-lakinya. Aman banget. Kalau orang pikirannya kotor, maka walaupun ditutup dengan baju yang syar'i, pikirannya wong ki jerone kaya apa ya? Seperti itu. Iya enggak? Kita enggak bisa ukur. Yang ukur Pasti mikirnya ngono kuwi. Iya. Heeh. Iya aja. Jebule lak mono, misalkan plakune ngono kuwi ah. Piye jerone? Padahal wis diburuti ngono sing dipikirke sing ketok moto jero. Itu pikiran, itu luar biasa pikiran itu memang. Wong atine Liar. ngerti kok wong. Nah begitu juga kalau ada sholawat dilantunkan pada itu panggilan dari umat Rasulullah kepada Rasulnya, orang masih menjadi bersyahwat untuk mendengar suaramu misal begitu, itu memang pikirannya ya wis ngono kuwi berarti kan ngono. Orang ngerti lek kuwi bacaan sholawat ngawur. Nah itu dia, jadi ya luar biasa. Cuman permasalahannya adalah kita membaca sholawat itu tentu ya tidak hanya di bulan Maulid saja, melainkan itu tadi minimal 10 kali dalam sehari. Paling minim lagi, jangan lupa setiap doa kita harus membaca sholawat. Dengan sholawat itulah doa-doa kita akan tersampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa yang tidak diikuti sholawat maka sifatnya gantung, tidak nyampe. Makanya ada sholawat-sholawat itu kan akhirnya banyak nama-namanya, ada sholawat apa itu nariyah, ada sholawat tikbir ulu, ada sholawat Jibril, pokoknya macam-macam lah. Itu hanya titipan doa. Didahului sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, terus burine ana dungane. Ya mergo apa? Lek langsung donga tok ngono wae, ora nyampe tanpa diiringi didahului oleh sholawat atau diakhiri dengan sholawat. Itu ibu-ibu tentang apa? Tentang sholawat tadi, tentang penanya yang menanyakan hukum membaca sholawat diikuti dengan rebana atau diikuti dengan musik, atau yang melantunkan itu adalah ibu dan wanita ya, bagaimana? Semuanya yang kita muliakan, kita akhiri perjumpaan kita hari ini dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.